Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sapuran, Bapak Dr. Andes Mulyadi. Yang kami hormati pengajar praktik guru penggerak angkatan ke-9, Ibu Bibi Wijayanti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Sapuran. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara pada kesempatan pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari yang cerah ini, marilah kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah doa. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sapuran kepada beliau Bapak Dr. Andes Mulyadi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak semuanya. Salam sejahtera kita bersama. Yang hormati pengajar praktek guru penggerak Ibu Bibi Wijayanti, ya. Yang hormati juga Bapak Ibu guru SMK 1 Sapuran. Untuk yang pertama, malah kita aturkan segala puji syukur kita kepada Tuhan Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita izinkan untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan tugas dari guru penggerak dari rekan kita Bu Eli dan Pak Riyadi, yaitu terkait dengan diskusi tentang
visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Semoga semuanya ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan terima kasih atas kerawannya, karena tanpa adanya semuanya kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik. Kami ucapkan selamat datang pada Bu Wiwi, dan terima kasih di sela-sela kesibukannya masih dengan setianya mendampingi dan membimbing dari rekan kami berdua, sehingga selama 2 bulan ini sudah sampai pada kegiatan diskusi terkait dengan visi sekolah. Kemudian Bapak yang hormati, dalam kegiatan ini nanti kita akan melaksanakan diskusi, kita akan mengupas ataupun mengevaluasi ataupun membedah dari visi sekolah kita. Kita akan mencoba untuk melihat apakah visi sekolah kita ini itu masih relevan atau tidak. Ya. Kemudian kita juga mengevaluasi apakah selama ini keterlaksanaannya itu betul-betul butir-butir yang di dalam visi itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Kemudian juga implementasi dari masing-masing butir dari visi tadi itu dalam kegiatan sekolah itu, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan lainnya itu betul-betul bisa diimplementasikan atau tidak. Sehingga nanti perlu kita secara bersama-sama untuk melihat, evaluasi dan mengupas visi kita, sehingga mungkin nanti dari hasil evaluasi tadi itu bisa saja rumusan dari visi kita itu mungkin perlu disederhanakan. Oh, ini sudah tidak layak sesuai dengan zaman sekarang, sudah tidak pantas atau sudah tidak ketinggalan zaman, atau mungkin sebaliknya perlu ditambahkan sesuatu yang baru sehingga melengkapi visi yang ada. Sehingga nanti mohon secara bersama-sama kita kupas betul terkait dengan visi sekolah kita, sehingga nanti bisa dihasilkan visi sekolah yang betul-betul pas, betul-betul sesuai, dan itu merupakan suatu impian kita nantinya setelah kita mau dibawa kemana. Gitu. Ya, jadi itu. Dan untuk hasil dari ini nanti, hasil dari mungkin rumusan visi nanti, ya. Kita coba evaluasi lagi, ya, apakah akan kita terapkan nantinya, ataukah cukup sebagai hanya sebagai untuk tugas dari rekan kita berdua. Namun demikian harapan kami nanti betul-betul bisa mewujudkan, merumuskan visi yang nantinya bisa diaplikasikan di sekolah kita. Demikian dari kami bagi semuanya terkait dengan sambutan kami. Ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari pengajar praktik guru penggerak angkatan ke-9 kepada Ibu Wiwi Wijayanti SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak DRS Mulyadi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Saburan. Yang terhormat Ibu Bapak hadirin yang sudah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu dan Bapak CGP yang hebat pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, umur barokah, dan kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenankan saya membacakan pantun terlebih dahulu, biar suasananya lebih familiar gitu ya Ibu Bapak. Karena terus terang saya masuk ke sekolah ini adalah pertama kalinya Ibu Bapak setelah mendapatkan tugas sebagai pengajar praktek yang mendampingi Ibu Eliani dan
alhamdulillah 1 bulan berikutnya Pak Riyadi menyusul di sini. Sehingga ini adalah satu silaturahmi yang luar biasa bagi saya, menambah persaudaraan dan juga nanti akan menambah hasanah ilmu bagi saya untuk berbagi praktek baik dengan ibu bapak sekalian. Ibu bapak yang saya hormati, perkenankan dan mohon izin saya membacakan pantun pada kesempatan hari ini. Berangkat sekolah tidak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Satu kali lagi ya Ibu Bapak ya. Biar ini menjalin koneksi di antara kita gitu loh Ibu Bapak. Tadinya kan saya begitu masuk ruang ini, aduh sudah serius begitu loh Ibu Bapak ya. Buah papaya, buah serikaya, dibuat minuman aduhai segarnya. Selamat Ibu Bapak kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Ibu Bapak yang saya hormati, berkaitan dengan fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini, nanti kita akan mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ibu Bapak, untuk kegiatan ini nanti agendanya adalah yaitu 1, mengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita, kemudian mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, dan kita nanti akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah ini. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin Bapak Pak Mul ya, berkaitan dengan fasilitasi diskusi ini. Sebetulnya kami bukan bermaksud untuk mengacak-ngacak aturan sekolah yang sudah ada. Ini datang-datang kok sudah mau mereview visi sekolah. Tidak seperti itu Ibu dan Bapak. Maksud dan tujuan kami di sini adalah melihat kembali apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak pada anak-anak didik kita. Karena kebetulan pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini alhamdulillah di SMK kita itu ada 2 CGP yang maju. Nah, berkaitan dengan itu Ibu Eliani dan Pak Riyadi ini sudah mempelajari modul 1.3 berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Nah, kemarin beliau sudah membuat visi dan prakarsa perubahan untuk guru, untuk beliau sebagai guru. Karena Ibu Bapak ini sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, sehingga Ibu Bapak memiliki visi anak-anak ini mau dibawa kemana, seperti ngendikani Pak Mul tadi, kita mau ajak kemana anak-anak kita ini. Karena pada dasarnya kita sekarang itu sudah bukan waktunya berkompetisi, tapi kita saatnya untuk berkolaborasi. Ibu Bapak yang saya hormati, visi sekolah itu merupakan cerminan masa depan anak-anak kita, yang mana sekarang kita sudah beralih yang tadinya teacher center sekarang pada student center. Sehingga apa yang kita lakukan itu semata-mata kita hanya untuk anak-anak kita. Dengan demikian Ibu Bapak, kegiatan ini nanti diharapkan kita bisa berkolaborasi
mewujudkan cita-cita sekolah kita di dalam membawa anak-anak ini mau kemana. Ibaratnya sekolah itu merupakan suatu perahu. Nah, kita di sini sebagai pendidik, tenaga kependidikan dan warga sekolah itu adalah penumpangnya. Kemudian visi itu adalah kompasnya. Sehingga kita nanti jelas arah dan tujuan kita mau seperti apa yang kita lakukan, kemudian bagaimana yang akan kita lakukan. Sehingga Ibu Bapak, visi sekolah ini nanti akan membedakan antara sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Saburan dengan sekolah-sekolah yang lain. Memiliki karakter tersendiri. Begitu membaca visinya itu, oh iya, ini visi SMK Saburan luar biasa, berbeda dengan sekolah yang lain. Dan kalau kita membaca itu, otomatis sudah ada motivasi di situ, menguatkan di situ. Kalau kita membaca, oh iya, visi SMK Negeri 1 Saburan seperti ini. Siapapun yang membaca akan termotivasi. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Seperti itu Ibu Bapak yang diharapkan nanti. Sehingga visi itu bukan hanya berupa slogan atau semacam jargon saja, tapi merupakan satu tujuan yang bermakna untuk kemana kita itu akan berlabuh. Sehingga nanti Ibu Bapak, mari kita berkolaborasi untuk menentukan dan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk mengajak anak-anak ini belajar dalam kondisi well-being. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mengefektifkan waktu, karena biasanya kalau orang yang banyak bicara itu banyak salahnya. Saya mohon maaf untuk menghantar kegiatan pagi ini. Saya bacakan satu pantun lagi Ibu dan Bapak ya, biar nanti suasana diskusinya lebih enak gitu nih. Pohon pepaya tidak berduri, di sampingnya tumbuh bunga melati. Mari Ibu Bapak kita berdiskusi tentang visi sekolah kita tercinta ini. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat kepada Ibu Eliani dan Pak Riyadi untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Guru Penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Saburan, Ibu Eliani Dwi Pahlevi, SPD MPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulyadi selaku Kepala SMK Negeri 1 Sapuran, yang kami hormati Bunda Wiwi Wijayati selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu hadirin peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan SMK Negeri 1 Sapuran tahun 2023.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan tugas pokok fungsi sebagai seorang pendidik di SMK Negeri 1 Sapuran. Yang kedua, saya pribadi mewakili Pak Riyadi juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, motivasi, semangat dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sapuran, kemudian dari seluruh rekan sejawat, Bapak Ibu guru, baik yang berada di manajemen sekolah maupun seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 1 Sapuran yang telah memberikan supportnya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak terasa kami sudah 2 bulan mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang kami lakukan bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan SMK Negeri 1 Sapuran. Selanjutnya kami mohon maaf pada pagi hari ini mengumpulkan Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah aktivitas Bapak Ibu menjalankan tugas sebagai guru, sehingga harus jeda sejenak, mungkin nanti sampai 2 jam pelajaran ke depan Ibu Wiwi, kurang lebih sampai jam 11 nanti. Jadi nanti kita akan melaksanakan diskusi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi. Beberapa rekan guru bertanya, Bu, ini nanti disuruh ngapain gitu ya, seperti itu. Jadi mohon maaf sekali, kita di sini ingin mereview. Jadi mereview itu meninjau kembali, melihat kembali visi yang ada, visi sekolah yang sudah dirumuskan oleh kita semuanya pada awal-awal ketika kita mungkin baru masuk di SMK Negeri 1 Sapuran sudah dihadapkan pada visi gitu. Nah, kita akan melihat kembali bagaimana visi sekolah kita, sehingga tujuan dari diskusi pada pagi hari ini adalah hanya satu, mereview kembali visi sekolah kita. Kemudian setelah nanti dengan alur diskusi, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menuliskan kalimat penumpang sebagaimana di lembar kerja yang sudah kami sediakan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dituntun melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana, dijawab sesuai dengan refleksi Bapak Ibu saja. Jadi tidak antara jawaban antara guru yang satu dengan yang lain tentu akan sangat berbeda. Disitulah nanti kita akan menuangkan terkait dengan impian kita terhadap anak-anak yang kita didik selama ini dan yang akan datang. Kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti akan mereview kembali visi sekolah. Kita nanti hanya pada visi sekolah, tidak sampai ke misi, apalagi sampai ke tujuan ya. Jadi kita fokuskan ke visi sekolah gitu ya. Kemudian nanti akan kembali merefleksi apakah visi sekolah itu sudah sudah sesuai atau sudah merepresentasikan impian kita terhadap anak-anak kita semuanya. Baik, untuk tadi kalau Bu Wiwi sudah membuka dengan 3 pantun, hari ini, pagi ini sebelum kita memulai diskusi untuk menambah atau menggugah semangat kita tentang visi SMK Negeri 1 Sapuran, kita dengarkan dulu bacaan atau puisi yang akan dibawakan oleh Ananda dan Cindy. Puisi ini gubahan dari Insinyur Soekarno ketika beliau masih belum menjadi presiden. Waktu itu beliau dibuang di ND dan beliau merefleksikan dirinya tentang Indonesia. Baik, monggo kepada Ananda Cindy dipersilahkan. Boleh diberikan aplaus untuk Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Neliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Neliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia.
Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelongan, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar. Aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan Panggur Palaran, bukan lagi Panggur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesyo. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung terputus menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berpikir. Aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih kepada, saya nggak usah pakai ini biar selalu bermasa. Terima kasih kepada Nada Cindy. Ini kelas 10 bersama 1. Anda sudah menunjukkan potensi yang sangat luar biasa. Semoga harapannya sekolah kita bisa menjadi tempat yang baik untuk bertumbuh dan berkembang mengembangkan potensi siswa-siswa kita semuanya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada alur diskusi yang kedua, yaitu menuliskan kalimat tentang nanti yang akan dipandu oleh Pak Aryadi. Kepada Pak Aryadi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kami hormati Bapak Menjadi selaku Kepala SMK Negeri 1 Kesatuan, yang kami hormati Ibu Wisayati selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 9, dan seluruh guru-guru saya yang ada di sini. Saya berdiri bukan berarti apa-apa. Kebetulan ini guru saya Bu dan ibu-ibu, saya ada di sini dulu. Jadi saya di sini sedikit bukan minder, tapi bukan tidak pantas untuk berdiri di sini. Tapi bagaimana lagi ini menjalankan pendidikan program guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di dalam nanti kami diskusi, mohon izin barangkali nanti saya ada keliruan, tolong dimaafkan karena saya juga masih muda, kadang suka kurang kontrol gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung masuk ke
pengisian kalimat rumpang, tetapi sebelum kita mengisi ke kalimat rumpang, bukan kuis, tapi kita yel dulu ya, biar kita semua. Nanti yel-yelnya saya kasih contoh biar semuanya bersuara. Nanti ketika saya bilang SMK, Bapak Ibu sekalian bilang bisa. Terus yang kedua SMK hebat. Yang ketiga SMK bisa hebat. Semiksa jaya. Itu aja. Latihan dulu nih Bapak Ibu. Siap. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Semiksa jaya. Kita serius satu kali lagi. Nanti kan latihannya SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Semiksa jaya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengisi kalimat rumpang sesuai tema yaitu cita-cita kita untuk murid, sebelum itu kita harus menelaah dulu supaya nanti di dalam pengisian kalimat rumpang itu kita sesuai atau lurus dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya, bisa dilihat di layar. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi nanti kita semua nanti akan menuliskan kalimat rumpang pada satu lembar kertas yang sudah kami berikan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti masih bingung atau apa, bisa nanti kami contohkan pengisian kalimat rumpang yang pernah kami ikuti saat pendidikan guru penggerak. Begitu nih Bapak Ibu nggih. Bisa disepakati jadi kita enjoy saja, nggak usah tegang. Begitu. Kita contohkan untuk pengisiannya yang pertama. Nah, jadi ini dari kami, dari Bu Eliani dan saya ya. Misalkan ini, di situ pada lembar nomor 1 itu saya memimpikan murid-murid yang, kalau saya mengisi cerdas berkarakter sebagai pemimpin masa depan. Nah, saya jelaskan artinya di layar bisa dibaca. Nah, jadi nanti Bapak Ibu monggo mengisikannya sesuai dengan kehendak hati nurani Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu saja. Ini saya, kalau dari Bu Eliani contohnya adalah seperti ini. Saya membimbing murid-murid yang karakter dan kompetensinya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ya, karena di sini Bapak Ibu guru beragam, dari ada yang guru kejuruan, ada yang normatif adaptif, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Jadi monggo bisa diisi, nanti itu kan ada sekitar 5 ya. Untuk yang kedua ini ya, saya percaya bahwa murid adalah makhluk pembelajar yang dididik dengan bekal kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang akan berbudaya. Ini nanti monggo diisi dengan sesuai keadaan atau keinginan Bapak Ibu. Kemudian contoh yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pendekatan personal dalam masalah yang dihadapi oleh murid dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Yang keempat contohnya, murid saya sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah adalah untuk menimba atau menuntut ilmu, mengembangkan minat, bakat, dan kompetensi mereka, serta untuk menempa karakter yang luhur. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah yakin bisa mendidik murid dengan baik melalui pembelajaran yang berpusat pada murid dan menumbuhkan kepemimpinan pada diri mereka. Itu contoh dari Bu Eliani. Kalau dari saya lanjutkan tadi yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah makhluk sosial yang penuh potensi dan keunikan. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan keteladanan dan pembelajaran berpusat pada siswa berbasis karakter. Yang selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pembelajaran adalah proses seumur hidup. Yang
Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan visi sekolah yang cerdas, berkarakter melalui pola pembelajaran yang berpusat pada murid secara kolaboratif. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pengisian kalimat gampang itu bisa disesuaikan dengan cita-cita Bapak Ibu sekalian. Tidak harus sama dengan yang kami contohkan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dikasih waktu atau bagaimana ini? Oh, jadi nanti kami berikan waktu durasi 10 menit. Nanti setelah itu kami minta untuk salah satu memaparkan Ibu. Perwakilan berarti nanti mungkin juga satu dari bapak-bapak, kemudian satu dari ibu-ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya kasih instrumental karena kadang di guru penggerak itu ketika kita sedang mengerjakan sesuatu disuruh dari fasilitator maupun pengajar praktik untuk kadang merefleksikan diri supaya tenang melalui ya musik atau melalui yang lain. Merontal ya nanti masih sering. Kalau yang metal metal ada Pak, tapi mungkin bukan kompi. Itu suka jago saya. Enggak bisa. Aku enggak.
Oke, baik. Bisa dimunculkan lagi ya. Yang contohnya Bapak? Kan kalau hanya kalimat begini kan Oh, yes. nadanya kemana? Next gitu Bapak. Nah, halo? Oh iya, Tidak umur Pak. Taruh apa kami taruh. Ulang lagi Bapak Ibu. Takutnya jalur bojo itu. Stop. Ditaruh. Ini. Oi. Berapa menit lagi Bu Meli? Oh 5 menit lagi Bapak Ibu. Santai-santai. Oh berarti karena 5 menit sudah sampai pemaparan dari rekan-rekan, satu perwakilan dari Bapak, satu perwakilan dari Ibu, berarti ya mungkin 3 menit lagi Bapak Ibu. Tidak harus lengkap, tidak harus bagus, tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika menyampaikan mungkin yang bisa terkontrol.
kesediaan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kalimat penumpang. Kami minta bantuan untuk 1 bapak dan 1 ibu. Bagaimana teknisnya Bu, atau yang berkenan atau bagaimana? Atau mungkin Bapak Sukoco boleh, atau ibu yang lain, bapak-bapak yang lain. Oke, boleh Bapak. Perkenalkan, saya menyampaikan apa yang sudah saya tulis terkait dengan lembar yang sudah disiapkan yang harus diisi untuk merumuskan kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, maaf ini kalimat saya kalimat pendek-pendek, singkat padat. Kita memimpikan murid-murid yang santun dan berkarakter. Saya menulis intinya itu. Sebenarnya mau menulis yang lain, kita memimpikan murid-murid yang cantik-cantiknya seperti itu. Itu nggak jadi. Nanti itu masuk lampiran kita. Bisa. Jadi itu yang saya tulis, murid-murid yang santun dan berkarakter. Kenapa demikian? Karena untuk saya melihatnya di sekolah kita memang masih butuh sekali situasi situasi belajar mengajar di lingkungan kita yang mungkin sudah santun ya, mungkin sudah sopan, tetapi perlu kita tingkatkan lagi sikap sopan dan santun. Lebih luasnya adalah berkarakter, lebih dari sopan dan santun barangkali. Mungkin anak-anak yang sholatnya bisa tepat waktu, anak-anak yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang butuh berkembang. Ya, anak itu kan sebenarnya butuh berkembang, ya. Tidak ajak-ajak saja. Walaupun tanpa dia sadari bagaimana dia menjalani, kadang-kadang mungkin salah ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, atau saya sebagai guru mengutamakan, ini kalau kalimat saya, pendekatan keteladanan dan kedisiplinan. Keteladanan itu dari Bapak Ibu guru, seperti yang sering sampaikan Pak Toto itu. Nak mau perintah anak kondo cukur sing rapi, ya guru ini cukur dulu. Laginya aku sudah cukur. Kedisiplinan bagi saya ini awal ya, untuk mereka bisa lebih tertib. Ya memang harus disiplin berangkat awal, dan saya sudah berusaha untuk berangkat lebih awal. Ini juga contoh, juga memang kita harus bisa menerapkan ke anak-anak. Nah, guru ini memang kata siang ya, gimana anak-anak bisa meniru, bagaimana kita bisa mendisiplinkan. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini mungkin hampir sama dengan yang tadi, datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, untuk membekali hidupnya kelak. Nah, ini barangkali masih sangat umum ya. Tapi kalau saya mungkin lebih ke hal-hal yang kalau menuntut ilmu yang melalui pembelajaran mungkin sudah umum sekali. Tapi saya lebih mengutamakan tadi yang di atas itu, sikap karakter dan kedisiplinan. Kita warga di sekolah ini yakin, maaf ini kalau tidak sesuai dengan yang dimaksud, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berkolaborasi. Artinya guru, karyawan, satpam, ya pokoknya sivitas akademiknya warga sekolah secara umum
untuk mewujudkan misi sekolah kita. Itu memang betul-betul harus ada kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, saya tidak yakin itu berhasil. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan impian kita butuh kerjasama dan proses yang mungkin panjang, tidak dalam waktu singkat. Sehingga kalau ya ada pepatah, tidak semudah membalik telapak tangan ya, kalau kita ingin mewujudkan sesuatu. Ya, artinya harus dengan sabar, dengan proses yang terarah begitu. Barangkali apa yang kita impikan bisa terwujud. Demikian apa yang sudah saya tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suporto yang sudah menyampaikan merumuskan kalimat penumpang. Selanjutnya mungkin dari Ibu Nadia untuk salah satu menyampaikan ini Sosok Iman atau Ibu siapa? Bu Eko. Kayaknya juga boleh. Monggo. Monggo kami kasih selamat teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan merumuskan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan tentunya mempunyai karakter. Kemudian siswa harus siap belajar secara mandiri, tentunya kreatif dan inovatif, terutama pada bidang kejuruannya masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah manusia atau insan yang mempunyai karakter unik, karakter yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Di sekolah kita mengutamakan sopan santun, kemudian berperilaku jujur, baik. Kemudian satu lagi, kita harus mengutamakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau kita menyenangkan sebagai guru, tentunya anak-anak akan melihat kita itu juga ikut senang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini yang kurang saya ketahui. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu tidak hanya didapat dari pembelajaran di sekolah, namun kita juga perlu tahu bahwa murid berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka ilmu tidak bisa dapat dari pembelajaran di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Dalam lingkup tanda kutip, anak tersebut tidak terpengaruh hal-hal yang buruk. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendahulukan kepentingan bersama, tentunya kepentingan sekolah, kepentingan anak-anak didik kita. Kemudian memajukan sekolah menjadi lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu tidak hanya terkait dengan hal akademis, tetapi juga terkait dengan pendidikan karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eko yang sudah menyampaikan urusan kalimat rumpang dan juga Pak Koco. Mungkin tepuk tangan satu lagi untuk semua. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan rumusan kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu tulis, kemudian ada yang sudah menyampaikan di depan, maka bisa kita simpulkan bahwa di dalam sekolah kita pastinya mempunyai cita-cita. Nah, tadi saya menyorot dari apa yang sudah saya Pak Koco sampaikan sama Bu Eko, bahwa satu yaitu karakter anak itu harus
digali dan dituntun sejak dini supaya nanti ke depan karakter itu bisa terwujud dan berkembang. Karakter itu bisa kita contohkan melalui keteladanan kita. Tadi Pak Sukoco menyampaikan itu keteladanan. Dan yang kedua terkait proses pembelajaran itu harus menyenangkan di sekolah kita supaya nanti dari pembelajaran yang menyenangkan kita bisa muncul koneksi-koneksi yang kreatif, inovatif maupun adaptif. Terus yang ketiga dari pembelajaran itu nanti dapat sebagai bekal kehidupan anak di masa datang. Jadi memang betul-betul kita menyiapkan bekal atau bahan survival bagi siswa kita nanti ketika lulus. Jadi ketika nanti sudah lulus kemudian berkecimpung di masyarakat, industri maupun organisasi yang lain itu sudah siap. Begitu yang bisa kami simpulkan mengenai rumusan kalimat rumpang. Nanti akan selanjutnya dipandu oleh Ibu Eliani mengenai visi dan prakarsa perubahan. Namun sebelum menginjak ke visi dan perubahan, barangkali dari Bapak Ibu mau ada yang disampaikan lagi tentang pengisian kalimat rumpang. Cukup nggih Bapak Ibu nggih? Kalau cukup kami kembalikan ke Ibu Eliani. Baik, terima kasih Pak Yari yang telah membawa kita pada alur mewujudkan cita-cita tentang siswa kita yang kita impikan seperti apa. Dan selanjutnya setelah kita mengikuti alur menyusun kalimat rumpang, maka jangan sampai impian kita itu hanya sebatas tulisan di atas kertas. Maka alangkah baiknya kita wujudkan menjadi sebuah visi sebagai seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan. Bagaimana agar visi apa yang kita impikan itu bisa menjadi sebuah gagasan perubahan untuk mewujudkan siswa yang lebih baik sesuai dengan apa yang sudah kita impikan. Oleh karena itu pada sesi kali ini kita akan mencoba merumuskan tentang visi kita sebagai seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu tadi isikan dalam kalimat ini. Kami berikan sedikit gambaran tentang visi kita sebagai seorang guru. Kami masing-masing sudah merumuskan visi yang dirumuskan oleh Pak Riyadi adalah terwujudnya generasi masa depan yang unggul dalam akhlak, berbudaya, berdaya, dan berdaya. Kemudian ini juga kami melewati proses yang sama dengan Bapak Ibu ya, mengisi kalimat rumpang, berdiskusi sampai kemudian kami merumuskan sebuah visi sebagai seorang guru penggerak. Sedangkan visi yang saya susun adalah terwujudnya siswa yang beraksi, luhur, adaptif, dan unggul dalam kompetensi. Apalagi karena kita sebagai guru SMK hanya seperti itu. Tadi juga sudah disinggung dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah merumuskan itu semuanya dalam kalimat rumpang. Baik, sudah kami sediakan post-it. Moga Bapak Ibu untuk bisa merumuskan